Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, untuk kali ini saya akan menjelaskan terkait mekanisme atau proses pelaksanaan pendaftaran penerimaan peserta didik baru jenjang SMP negeri di Kabupaten Jepara tahun pelajaran 2020-2021. Yang harus dipersiapkan pertama kali adalah kelengkapan dokumennya, kelengkapan data yang diperlukan saat melakukan proses pendaftaran. Yang pertama yang perlu dipersiapkan adalah satu, siapkan scan kartu keluarga. Sebaiknya untuk kartu keluarga dokumennya adalah yang asli ya. Jadi sebisa mungkin diusahakan untuk dokumen yang nantinya akan diupload pada saat penerimaan peserta didik baru di aplikasi PPDB online adalah asli. Yang pertama ini kartu keluarga. Ini harus dipersiapkan. Di-scan atau difoto tidak masalah. Yang penting tampilannya jelas dan bisa terbaca. Yang kedua yang harus dipersiapkan lagi adalah KTP orang tua. KTP orang tua atau KTP wali ya. Itu harus dipersiapkan. Bisa di-scan atau difoto. Kalau KTP ya asli karena nantinya juga akan dilampirkan pada saat pendaftaran. Yang selanjutnya selain KTP juga disiapkan yaitu surat keterangan kelulusan ya, surat keterangan kelulusan atau yang di sini yang sudah diterima oleh peserta didik kelas akhir namanya adalah surat keterangan hasil belajar siswa kelas 6 tahun pelajaran 2019-2020. Ini kalau yang siswa lulusan tahun sekarang. Yang tampilannya kurang lebih seperti ini. Nanti bisa Bapak Ibu lihat. Nah, ini di dalamnya di surat keterangan kelulusan itu ada biodata siswa, ada NISN, dan yang paling penting adalah nomor kelulusan. Karena nanti pada saat pendaftaran yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran atau yang digunakan untuk pendaftaran adalah nomor kelulusan ini. Jumlahnya 11 digit tanpa tanda penghubung. Nah, di dalam surat keterangan kelulusan atau surat hasil belajar siswa ini ada juga nilainya ya, nilai rata-rata dari mata pelajaran. Ini juga nanti diinputkan pada saat melakukan proses pendaftaran. Nah, itu dokumen yang wajib, yang utama yang harus disiapkan oleh pendaftar. Yang selanjutnya misal siswa punya piagam prestasi. Nah, untuk piagam prestasi juga kalau memang siswa memiliki, silakan disiapkan juga untuk scan piagam prestasi. Untuk piagam prestasi itu nanti yang bisa digunakan untuk mendaftar adalah salah satu piagam prestasi yang nilainya paling tinggi. Yang tentunya piagam prestasi itu adalah piagam prestasi 3 tahun terakhir ya. Nah, itu yang bisa digunakan untuk melampirkan atau dilampirkan pada saat mendaftar memilih jalur prestasi. Untuk alamatnya sendiri saat ini untuk portal real belum kami aktifkan. Jadi alamatnya di portal real itu jepara.siap atau minppdb.com. Ini alamatnya untuk realnya. Saat ini belum kami aktifkan. Nah, kemungkinan akan kami aktifkan nanti tanggal hari Jumat minggu depan, berarti tanggal berapa? Tanggal 5 Juni ya, 5 Juni atau 4 Juni hari Jumat baru portal realnya akan aktif. Saat ini yang bisa digunakan untuk mencoba mendaftar adalah portal demonya. Nah, ini portal demonya, alamatnya sama, tinggal nambahi demo aja. Jadi alamatnya di sini jepara.demo.siap.minppdb.com. Nah, ini untuk alamat demonya. Nah, di alamat demo ini, jadi alamat realnya nanti sama persis. Demo ini akan migrasi ke alamat real. Jadi tampilan di demo akan sama persis dengan tampilan di realnya. Kurang lebih tampilan seperti ini. Ada 4 jalur yang bisa dipilih, maksimal 4 jalur.
Yang pertama adalah zonasi, afirmasi, prestasi, dan yang terakhir adalah perpindahan orang tua. Apa sih maksudnya? Nah, kita pelajari satu persatu. Yang pertama, apa itu zonasi? Yaitu jalur zonasi ini nanti proses seleksinya adalah berdasarkan jarak. Nah, jarak yang dimaksud jarak adalah jarak tempat tinggal siswa, rumah dengan sekolah. Jadi proses seleksinya menggunakan jarak. Jarak bagaimana? Jarak berdasarkan map. Map itu apa ya? Namanya garis di map itu ya, di peta itu ya. Ya, itu yang digunakan untuk proses seleksi. Kalau jalur afirmasi ini yang digunakan untuk proses seleksi adalah apa ya? Surat keterangan tidak mampu. Nah, surat keterangan tidak mampu ini bisa didapatkan oleh orang tua siswa atau siswa jika yang bersangkutan terdaftar di penerima program dari pemerintah, contohnya PKH, kartu kesejahteraan sosial, dan lain-lain. Intinya programnya dari pemerintah. Untuk mengeceknya bisa dicek di alamat DBT Jateng. Misalnya saya coba cek DBT Jateng. Apa ya? BDT Dinsos Jateng. Nah, ini. Nah, kalau Bapak Ibu termasuk dalam kategori penerima bantuan dari pemerintah, silakan dicek di sini. Nanti dicek berdasarkan NIK, yang pastinya dimasukkan kalau mengecek berdasarkan NIK berarti yang dimasukkan adalah NIK kepala keluarganya. Atau kalau paling gampang yang dimasukkan adalah nomor KK-nya. Kalau nanti ketika dicari berdasarkan nomor KK, datanya masuk dalam database BDT ini, DBT ini ya, silahkan minta cetakan surat keterangan tidak mampu ke dinas sosial. Itu juga bisa digunakan ketika Bapak Ibu atau siswanya, anaknya mau mendaftar dengan memilih jalur afirmasi. Jadi jalur afirmasi itu untuk anak-anak yang orang tuanya masuk dalam kategori data BDT dinas sosial. Bentuk suratnya kayak gimana? Nah, contoh suratnya seperti ini. Ini contoh surat keterangan dari dinas sosial. Nih, saya lihatkan. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nanti kalau misalnya minta surat keterangan tidak mampu ya, nah ini suratnya seperti ini. Ini yang bisa mencetak adalah dinas sosial. Jadi kalau penerima PKH pastinya masuk ke dalam BDT Dinsos tadi dan harus meminta atau melampirkan surat keterangan tidak mampu ini yang didapatkan dari dinas sosial. Itu kalau siswa akan memilih jalur afirmasi. Selanjutnya, apa itu yang dimaksud dengan jalur prestasi? Nah, jalur prestasi ini setiap siswa pasti punya prestasi, walaupun tidak prestasi secara non-akademik. Jadi untuk prestasi yang dimaksud di sini adalah prestasi akademik maupun non-akademik. Itu bisa mendaftar di jalur prestasi. Apakah semua siswa nantinya bisa memilih jalur prestasi? Iya, bisa. Dikarenakan tadi ada prestasi akademis dan non-akademis. Prestasi akademis contohnya apa? Yang diakomodir pada sistem ini adalah prestasi akademis yang termasuk yang dimiliki siswa adalah ini, nilai di SKL. Nah, ini kan. Nah, ini siswa pasti punya nilai ini. Nah, ini bisa digunakan untuk siswa mendaftar di jalur prestasi walaupun siswa tersebut tidak memiliki piagam penghargaan non-akademik ya. Jadi nanti secara teknis akan saya jelaskan pada saat proses pendaftaran. Yang selanjutnya terkait perpindahan tugas orang tua. Nah, yang dimaksud perpindahan tugas orang tua ini adalah bisa digunakan atau dipilih siswa bagi yang orang tuanya
pindah tugas kerja ya. Pindah tugas kerja artinya orang tuanya pindah tugas secara kedinasan ya, bukan istilahnya berjualan di Jepara misalnya terus minta surat pindah tugas kerja, bukan seperti itu. Contohnya kayak gini, misalnya KTP orang tua, kakak orang tua di Tangerang, terus ditempatkan kerja di PLTU Jepara. Nah itu pasti kan mendapat surat tugas atau surat perpindahan tugas orang tua. Nah itu bisa digunakan atau dilampirkan ketika siswa memilih jalur perpindahan tugas orang tua. Begitu juga misalnya orang tuanya jaksa, ditempatkan di Jepara, anaknya mau disekolahkan di Jepara, padahal kakak dan KTP orang tuanya di luar Kabupaten Jepara. Nah itu bisa menggunakan fasilitas atau memilih jalur perpindahan tugas orang tua. Yang selanjutnya ini di menu aplikasi PPDB-nya ada aturan. Aturan ini Bapak Ibu bisa mempelajarinya. Bagaimana caranya, seperti apa, terus juknis PPDB yang baru kayak gimana, semuanya ada di sini. Jadwal untuk melihat jadwal proses pelaksanaan. Nah, untuk pendaftarannya itu sendiri dimulai pada tanggal 8 sampai 11 Juni tahun 2020. Berarti dimulai kurang lebih 1 minggu lagi, hari Senin tanggal 8 sampai dengan 11 Juni tahun 2020. Siswa bisa mendaftar itu dimulai dari pukul 00.01 ya. Berarti tengah-tengah malam itu siswa sudah bisa mendaftar. Tidak perlu cepet-cepetan ya. Lokasi, ini lokasi tempat pendaftaran. Ada 36 sekolah yang mengikuti pelaksanaan PPDB online SMP negeri di Kabupaten Jepara. Alur ini kurang lebih sama prosesnya. Pagu, nah pagu ini adalah jumlah daya tampung yang ada di sekolah itu. Nah untuk daya tampung itu sendiri di sini kalau di portal demo memang belum disesuaikan, tapi nanti kalau sudah migrasi ke portal yang real, nanti jumlah kompetensi atau jumlah pagu ini akan menyesuaikan kondisi real di sekolah. Menu daftar, nah ini digunakan untuk mendaftar. Seleksi untuk melihat hasil seleksi, statistik pun sama untuk melihat hasil seleksi. Nah itu mungkin sedikit penjelasan terkait alamat aplikasi PPDB online, terkait jalur-jalur apa saja yang bisa dipilih siswa, dan persyaratan apa saja yang harus dipersiapkan. Yang pasti tadi persiapkan dulu dokumen yang diperlukan. Yang pertama adalah kakak orang tua asli kalau bisa, terus KTP orang tua atau wali. Yang ketiga adalah surat keterangan kelulusan. Yang selanjutnya dokumen pendukung untuk memilih salah satu zona tertentu. Misalnya kalau milih prestasi, punya piagam prestasi, ya piagam prestasinya di scan atau di foto. Kalau siswanya masuk dalam kategori penerima bantuan dari pemerintah, ya disiapkan surat keterangannya, minta surat keterangan ke dinas sosial. Atau mungkin siswa orang tuanya masuk dalam kategori perpindahan tugas orang tua, ya surat pindah kerjanya orang tua itu di-scan juga. Lalu bagaimana kalau siswa tersebut punya atau masuk dalam kategori penerima PIP, terutama bagi yang memiliki PIP, memiliki kartu PIP, kartu KIP ya, memiliki kartu KIP. Nah, kartu KIP itu juga bisa dilampirkan pada saat mendaftar pada jalur afirmasi. Jadi nanti ditemukan di lapangan tidak masuk dalam kategori penerima bantuan sosial dari pemerintah, tapi siswanya memiliki kartu PIP, kartu KIP. Nah, itu bisa digunakan untuk dilampirkan pada saat memilih jalur afirmasi.
Mungkin itu terkait pengenalan aplikasi PPDB online. Nanti di video berikutnya akan saya jelaskan bagaimana cara daftarnya, bagaimana prosesnya sampai dengan muncul di seleksi. Terima kasih. Dari saya kami ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.